Oh gila, ada yang kayak gini di dalam Batu Karas. Wih, ini di pedalaman Batu Karas guys. Yuk kita explore. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita coba untuk menyusuri Desa Batu Karas. Kita mulai dari titik di mana kita ada di pinggir jalan, tepat di depan Villa Monyet. Nah, inilah suasana pagi hari. Video ini diambil pada bulan Juli 2026. Jadi em, suasananya masih suasana liburan, banyak orang yang berwisata ke Pangandaran, khususnya ke Pantai Batu Karas. Nah, anak-anak sekolah saat ini masih banyak yang datang untuk berlibur di sini, tentunya bersama keluarga ya. Selain itu, musim liburan ini membawa undangan juga buat mereka yang juga masih kuliah dan juga bekerja. Sehingga Batu Karas dan Pangandaran cukup ramai sekarang. Nah, lihat. Ada yang camping dengan konsep camper car mungkin ya. Nah, mereka camping di pinggir pantai seperti ini. Sangat sangat indah sekali suasananya, langsung di tepi pantai. Pagi hari langsung melihat matahari, matahari langsung terbit di sebelah timur. Ya, pagi ini kita akan lanjut jalan sampai ke tepi di titik pintu tiket lama. Perjalanan kira-kira akan ditempuh sekitar 1 jam kalau jalan kaki ini ya. Karena jalan kakinya pun saya tidak terlalu cepat, pelan-pelan aja. Nah, inilah salah satu sisi pantai di Batu Karas, di sisi Sanghyang Kalang atau Sinjang Kalang. Masih banyak masih banyak space untuk kendaraan diparkirkan di sini dan tidak harus berbayar lagi ya. Ini public space. Beberapa akomodasi yang cukup menarik tersedia di sini, termasuk rumah warga ya. Nah, suasana desa nelayan sedikit terasa di sini ya. Cuma memang banyak digital printing seperti ini nih. Sebaiknya mungkin dijaga lebih natural lagi ke depannya ya. Karena saya yakin yang datang ke sini jauh-jauh ingin sekali melihat keaslian sebuah desa nelayan. Tapi inilah Batu Karas, sebuah desa yang tidak harus pura-pura ya, tidak harus pura-pura dengan aksesoris-aksesoris tradisional mungkin. Ya seadanya aja seperti ini. Karena wisatawan hari ini mungkin mereka selalu membandingkan satu desa dengan desa yang lain yang bernuansa pariwisata. Nggak salah dong ya kalau sebuah desa juga berupaya untuk
memperbaiki kosmetiknya gitu ya, makeover sedikit lah, setidaknya kebersihannya dan juga ketertiban visualnya ya. Nah di sini ada beberapa teman-teman wisatawan yang pada sarapan, pasti enak nih karena rame. Nah ini adalah pertigaan, kalau terus lurus ke sana ke kanan itu di sana adalah titik tiket atau pos tiket lama ya. Nah kalau kita lanjutkan perjalanan ke arah sana itu ke Legok Pari. Nah pertigaan ini memang pertigaan yang cukup strategis ya kalau berjualan, karena setiap orang pasti titik temunya di sini juga. Nah, setelah kita melewati pertigaan ini, artinya bloknya bukan lagi blok Xinjiang Kalang atau Sanghyang Kalang, kita masuk ke Legok Pari. Nah, di Legok Pari ini suasana desa nelayannya jauh lebih terasa lagi. Nah, salah satu contohnya ya ini, kita lihat perahu-perahu nelayan banyak berjajar di pinggir pantai seperti ini. Kalau musim angin besar dulu dan ombaknya cukup besar, ada beberapa musim lah ya. Ini perahunya sampai ke tepi jalan sini gitu loh. Nah saat itu suasana desa nelayannya lebih terasa lagi. Sekarang udara cukup nyaman, sangat cocok untuk wisata di sini ya. Wisata rekreasi pantai. Tapi dari dulu memang Batu Karas dikenal oleh wisatawan mancanegara sebagai tempat untuk surfing, di mana sisinya dulu biasanya di ujung sana, di dekat Tanjung ya. Nah di Tanjung yang Batu itu ada satu teluk yang memang ombaknya itu panjang sekali, sehingga orang-orang surfing tuh ke sana menggunakan papan panjang atau longboard. Jadi tidak terlalu banyak di Indonesia ini yang cocok untuk longboard ya, kecuali beberapa saja dan termasuk Batu Karas. Longboard ini banyak ditemukan di pantai-pantai Hawaii, Amerika Serikat. Dan kalau di Indonesia salah satunya ya di sini. Di tempat lain di Indonesia shortboard biasanya yang mendominasi ya. Tapi kalau di Batu Karas ini longboard. Lihat pantainya. Siapa yang nggak pengen kesini coba? Sedamai ini, sekeren ini. Nah sekarang di sisi ini juga orang mulai mencoba berenang. Dulu nggak ada di sini, sekarang pada berenang juga di sini. Ya. Nah di ujung Tanjung sana tuh, itu biasanya tempat untuk surfing. Itu ada information center. Nah ini tuh lestari yang fenomenal.
Ayo Kang. Nah ini dia salah satu hotel resort yang cukup terkenal di Batu Karas. Bukan cukup terkenal tapi memang sudah terkenal lah ya. Karena memang ini satu-satunya yang memiliki nuansa tropical, tepi pantai banget. Namanya Le Paris. Ini hotel resort. Banyak macamnya ya, ada cottage, ada villa, ada juga loft atau kamar-kamar juga di sini ada. Harganya mulai dari 1 jutaan kurang mungkin sedikit ya, sampai ada yang 2,5 juta, ada yang juga 4,5 juta sampai 5 jutaan lah ya kalau weekend per malamnya, sampai buat 8 orang sih memang. Ya yang tertarik boleh mampir. Nah di depannya ini sudah lumayan rapi trotoarnya dan lebar juga. Jadi nyaman buat jalan kaki di pagi hari. Bahkan siang hari pun terasa sedikit nyaman karena masih banyak pohon ya. Jadi agak teduh lah ya. Dan beberapa restoran dan kafe juga bisa kita lihat berdiri. Ini lumayan masih baru-baru juga di sini. Oh dulu belum ada lah ya. Saya bilang dulu mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Jadi perubahannya sangat besar kalau ada yang biasa pulang pergi ke Batu Karas ya. Perubahannya cukup signifikan Batu Karas ini. Nah, termasuk yang di depan itu ini baru ya. Dulu di depan ini kan cuma rumah warga yang disewakan. Sekarang udah ada resto seperti ini. Di titik ini menjadi tempat baru buat wisatawan yang datang ke Batu Karas untuk berfoto-foto ya, karena satu lapangan yang cukup, nah ini lumayan luas. Selain lapangan parkir yang lama tuh di Logok Pari di sana, yang mau jalan ke Madasari di sini jadi tempat yang cukup nyaman untuk parkir sebagai alternatif parking ya. Tempatnya teduh, juga dekat dengan beberapa kafe yang bagus. Ada Mesong de Caras di sebelah sana, ada juga Salt Cafe dan juga Kokyo. Nanti kita lewat situ ya. Kita lihat dulu lewat sini ke tempat parkir. Dulu di sini ada lutung hitam yang sering bermain di atas pohon, dan hanya di sini saja mainnya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya.
salah satu daya tarik yang hanya orang lokal mungkin yang paham ya. Nah ini Mesong de Caras, tempat ngopi yang nyaman. Nah kalau ke sana ke Batu Karas yang Legok Pari ujung, yang titik lama ya. Tapi kita coba dulu deh ke pelosok ya. Nah ini Salt Cafe. Wisatawan mancanegara banyak nongkrong juga di sini karena makanannya cukup eh, relatively international lah gitu ya, rada internasional makanannya. Juga di sini ada Kokio yang kekinian lah ya. Nah ini dia. Di sini biasanya pada nongkrong nih, ngopi-ngopi cantik di sini. Apa? Sampai Alfa ya? Ya salah satu warga lokal yang lagi ngopi. Oke, kita lanjut jalannya ke arah sini. Ini kalau nggak salah ini namanya Jalan Pantai Indah ya, Pantai Indah Batu Karas. Nah, di sini ternyata banyak sekali nih akomodasi alternatif selain hotel-hotel yang pada umumnya. Punten, Bu. Yang cukup nyaman ya, cukup nyaman. Bahkan banyak orang justru mencari di sisi sebelah sini. Kayak gini nih. Ini cottage sederhana ini asik banget. Lalu di sebelah kanan ini ada high and low ya, hunting high and low. Ini desainnya keren. Nantilah kalau dicari tahu siapa yang punya. Teman-teman juga bakalan, oh ternyata gitu loh ya. Eh, Nah, sebelah kiri juga sebetulnya ke sana masih banyak ya. Cuma kita lurus aja dulu. Tuh lihat. Jadi inilah suasana seperti ini yang memang dicari oleh wisatawan Nusantara, walaupun uh, tidak seperti Bali ya, tapi ini yang dicari. Walaupun tidak seperti Kuta, tapi ini yang dicari di Batu Karas. Bahkan ya wisatawan mancanegara juga ya suka di sini, suka banget. Terlihat banyak pembangunan tempat baru ya di sini ya. Karena mereka mulai melihat bahwa ternyata penyediaan layanan akomodasi cukup menjanjikan di sini. Nah, ini salah satu konsep akomodasi
yang cukup banyak diadopsi di daerah Batu Karas ini ya. Jadi kamar-kamar yang memanjang ke dalam seperti ini. Ini pondok Rifana ya. Nih, luas sekali, untuk parkir nyaman dan juga tidak terlalu ramai. Asik ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pilihan Anda nanti kalau jalan-jalan di Batu Karas. Di depan kita juga ini ada rumah yang disewakan. Bagus sekali ini di pertigaan. eh, Kalau sebelah kanan nanti nembus lagi ke jalan besar. Nah, ini Kamanda. Lihatin bangunannya keren ya. Kamanda House. Nih, kita lanjut aja ke sebelah. Ya, nyebrang dulu. Ya, nuansanya masih nuansa sawah di sini ya. Batu Karas itu asiknya adalah seperti di vlog saya sebelumnya. Kenapa orang investasi di Batu Karas? Karena memang tidak hanya pantai saja yang dijual. Mereka juga bisa menjual suasana pedesaan seperti ini dan sawah yang luas. Dan dari sawah ke pantai nggak lama, Pak. Nggak lama, cuma 3 sampai 5 menit doang. Jadi lengkap gitu loh. Ya, ini lagi ada, kalau ini kayaknya rumah ya. Dari mobilnya kayaknya itu plat Jakarta tadi. Jadi banyak sekali yang bikin villa di sini karena untuk istirahat di sini nyaman sekali. Lihatin tanahnya seluas ini. Uh, Asik banget ya. Ini di seberangnya juga sama. Ini ada Popis Place. Popis itu ya kalau ngambil, kita ingat di Bali ada Popis Lane. Ada yang tahu artinya popis? Popis itu istilah untuk ganja ya. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini nggak ada penyalahgunaan kayak gitulah. Relatif Batu Karas ini aman. Oke. Okay.
warung-warung kayak gitu ya di sini, asik ya buat nongkrong. Go ahead, it's okay. Do you mind if I just keep shooting? Where you guys come from? Spain. Spain. Wow, that's a long way. How long are you gonna be here? Till the 13th. Okay. Few days. Okay. How long have you been here? Uh, 3 days. 3 days? Yeah. Okay. 3 days. All right. Thank meet you. you. Nice Have to fun. meet you. All right. Ya, asiknya di sini kita bisa sering ketemu sama bule buat yang senang berkomunikasi dalam bahasa Inggris sama orang asing. Asik lah di sini. Jadi yang dari Jakarta atau dari Tangerang, dari Cirebon misalnya ya, paket-paket. Ya, kita bisa latihan bahasa Sunda, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Buat liburan, terutama yang sekolah dan kuliah, ini asik. Lihat. Aduh. For rent, juga for sale. Yang mau investasi silakan di sini. Nah, sebelah kiri kita ini ada mini village namanya, buat makan, buat nginap juga. Bule-bule di sini banyak. Apa ini sama kayak hotel mini 3 yang di Pangandaran sana ya? Mungkin satu ya, masih sama ya mungkin. So peaceful here. Ya, ngomongnya jadi Inggris nih. Ketemu sama bule tadi. Nggak apa-apa ya, campur-campur aja ngomongnya. Oh, look at that. Wow, look at that. Nah, ini yang dijual sama penginapan-penginapan di Batu Karas. Selain laut ya, itu sawah yang hijau kalau lagi hijau. Ya, karena kalau lagi kuning ya kuning. Dan juga kalau lagi panen itu dia yang lebih seru lagi. Nah, setelah itu
tanah ya, lumpur pasti kosong untuk beberapa saat. Tapi kalau di Sumatera Barat itu dimanfaatin buat pacu jawi. Tambah seru lagi, fotografer dari seluruh dunia datang. Gila. Mungkin bisa diterapin di sini sesuatu yang menarik. Ya, harus selalu belajar. Betul, jangan pernah menghilangkan karakter lokal, tapi tidak salah kalau kita juga belajar dari orang lain kan. Aduh, damai banget. Damai banget. Nggak tahu, gue ngelihatnya damai aja. Sebuah rumah dan sebuah motor untuk jalan-jalan sepanjang pantai dan pedalaman Pangandaran. Slow living banget ya. Nah, ini salah satu kebiasaan dari masyarakat lokal, ini kearifan lokal ya. Kalau pagi-pagi dan sore setelah jam 5 sore biasanya sampahnya dibakar. Di kota mana boleh. Lihat. Nice ya. Bentar Ang. Bu. Jadi ini yang akan Anda dapatkan kalau berlibur di Batu Karas dan menikmati jalan di pedesaan. Wow. Kita lihat ada apa di sini ya? Maaf ya. Wow. Ini definisi hidden gem tuh ini. Anak-anak sekarang bilang hidden gem. Oh, ada lagi hidden gem di sini. Mutiara yang tersembunyi. Keindahan tersembunyi. Oh my god. Jalannya kayak gini, lihatin. Nah, tapi gila lah pemandangannya. Wow. Asik banget ya. Dan ini otentisitasnya Batu Karas ini yang bikin wisatawan asing, terutama orang mancanegara, benar-benar jatuh cinta. Karena nggak pretentious gitu ya. Mereka tidak berusaha untuk
berpura-pura seperti Ubud. Ya, Batu Karas adalah Batu Karas. Pengen sebenarnya saya bilang, berhenti bilang Ubudnya, Pangandaran Ubudnya, janganlah bilang Ubud lagi. This is Batu Karas. Dah. It's not Ubud. It's not definitely Bali. Obviously, it's just another place in West Java. And we call it Batu Karas. Oh my god. Look at that. That's another hidden gem, man. Oh, see? Wow. And this is how you get in there. Through this gate. Oh, ini rumahnya Marco kalau nggak salah. Ya, bener. Ini rumahnya Marco. Gue inget pernah lihat di salah satu vlog. Itu rumahnya Marco. Dan lihat tetangganya. Ngejual apa? Ngejual ini. Kalau nggak salah ini namanya ranca kawung. Ini yang dijual. Bukan ngejual saung, ngejual pemandangan ini. Keren ya. Let's just proceed our morning walk. Ya, ada apa lagi nih sebelah kiri kita? Wow. Really something, man. Oh yeah. Oh yeah. Mungkin ini villa punya seseorang. Karena saya nggak nemuin nama apapun di sini. I think they wanna keep it very privately. Well, people say this is Villa Embun kalau nggak salah ya. Dan ada jalan ke pinggir sini. Kesana berakhir sudah perjalanan kita, mungkin sampai di Sungai Cijulang. Tapi kita coba dulu ke sini ya. Ini mungkin dusunnya masih dusun Mandala apa ya? What we find here. Wow, look at. Lihat. What is this? Wow. Awesome. Ini Sunrise Serenity itu kali ya? Nih. Well, honeymooners, book your vacation days here. This is Batu Karas. Wow.
And what do we find here? Wow. Tidak bangun jalan ke sini. Excuse me. Maaf ya. Saking menariknya saya harus ngintip-ngintip gini. Gila, ada yang kayak gini di Batu Karas. Waduh. Ini dibuka lahan baru, guys. Asik banget nih. Ini di belakang bukit ini. Waduh. Wih, cottage baru, guys. Punten Ang. Villa sana Ang? Villa? Iya. Oh. Menuju Garap WC. Oh. Jaya tamu. Kapal itu kapal di mana ya? Saya kan. Oh, ayah kan karari kan ya. Oh. Non Kang. Oh, masih banyak yang kayak gini, bro. Let's find it. Gila, men. Buat teman-teman seperjuangan dan juga seangkatan, ya, lahir tahun 70-an lah ya. Kalau mau slow living mungkin udah waktunya teman-teman slow living, dan apa salahnya juga kalau masukin Batu Karas di salah satu wishlist. Wih, oke. There's another one lagi dibikin di sini. Oh man. Ya. Oh. Tahu nggak sih? Dulu saya sempat penelitian di Batu Karas ini. Ada sedikit riset kecil lah di situ Cisamping untuk mengembangkan kawasan itu. Kawasan ini memang kaya sekali dengan karst, ya. Nih, bukit-bukit ini bukan cuma tanah dan pohon ya. Dalamnya itu batu karang itu. Kita balik lagi aja ya. Sorry backtrack nih karena jalannya nggak ada lagi kayaknya. Ini ujung jalan baru ini. Mungkin ada tembusannya, cuma kayaknya ngelihat dari kondisi jalan seperti ini, teman-teman mungkin tidak terlalu nyaman untuk jauh ke dalam sini. Tapi lihat perkembangan pembangunan di Batu Karas seperti ini. Sorry, ngintip lagi. Soalnya
tertarik banget pengen yang kayak gini ya, satu aja. Gila. This is real, man. Ini bukan hiasan-hiasan, it's real. Real nature. Natural. Bukan pohon plastik yang kamu beli di Asko atau di apa? Informa atau di toko alat-alat rumah tangga. This is real. Dan kita lanjutkan di jalan apa namanya ini? Kita hampir sampai di Alfa, di gerbang tol via Cisamping. Next time kita jalan ke Cisamping ya. Jadi tadi saya ngomong Cisamping. Kayak apa Cisamping, bah? Kalau pengen berenang di air yang segar, dari itu sumber airnya dari sungai bawah tanah. Jadi di bawah tanah itu ada sungai Dolina, kami sebutnya Dolina. Kita lihat Cijulang lagi bagus airnya nih. Kita lihat sedikit lagi sebelum kita akhiri jalan pagi kita. Sini Alfa, biasanya kita beli beberapa hal yang essentials sebelum wisata di pantai ya, termasuk sunblock juga ada di sini. Santen nggak ada kayaknya di sana. Oh, surabi. Ini lihat ada surabi. Lanjut. Di sebelah kiri kita itu ada sungai Cijulang ya, memanjang, panjang banget sungainya
selain panjang juga lebar Cijulang. Airnya bercampur dengan air laut daerah sini. Jadi nggak heran kalau juga di sini banyak wisatawan yang menggunakan surfboard lewat sini juga, terutama bule ya. Banyak akomodasi memanfaatkan keindahan Sungai Cijulang ini. Banyak banget. Karena memang indah banget. Ini Villa Davon di tepi kiri. Tepat ada di pinggir sungai. Ada musola juga, masjid. Ini Kalaras kalau nggak salah. Oke, ini Kalaras masih penuh dan selalu penuh. Dan Senjosa juga, kiri Senjosa harus masuk ke dalam kalau ke sana. Memang itu di pinggir sungai banget. Ya, siapapun ingin ke Batu Karas, termasuk yang tadi. Kedai Samboja. Lengkap. Ya, kita akhiri saja sampai di sini, guys. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Salah satu warung yang suka rame juga nih, karena memang unik sekali bentuknya, sederhana tapi otentik Batu Karas ya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah menyaksikan perjalanan saya di Batu Karas kali ini, untuk melihat seperti apa yang akan kita saksikan kalau Anda semuanya suatu hari nanti datang ke Batu Karas. Oke. Saya berhenti di masjid aja dulu di sini. Di Masjid Jami Darul Falah. Right. See you later.
Salam hangat. Sampai berjumpa kembali dari Batu Karas. I'm out.